Selamat pagi rekan profesional. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai tahun 2022 antara Perang Dunia Ketiga dan pandemi. Mungkin banyak dari rekan-rekan profesional bertanya, kenapa tahun 2022 ini adalah tahun yang sangat berat bagi kita semua? Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa dunia ya yang menjurus ke arah konflik, dalam hal ini konflik militer dan juga penyebaran pandemi penyakit. Dalam hal ini penyakit bisa kita katakan sebagai penyakit yang menyerang semua negara, yaitu COVID-19 yang penyebarannya ini begitu cepat. Nah, kita bisa melihat bahwa tahun 2022 ini adalah tahun di mana berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan bisnis diperebutkan. Jadi ada 3 kepentingan, yaitu kepentingan politik, ekonomi, dan bisnis. Siapa yang memperebutkannya? Yang memperebutkannya adalah para globalis capital. Globalis capital itu adalah orang-orang yang punya uang dalam jumlah banyak dan juga mempunyai kemampuan mengatur dunia. Jadi intinya adalah mereka ingin menguasai dunia. Semua kepentingan itu dipertaruhkan karena adanya pertarungan besar untuk memenangkan sebuah persaingan antar negara melawan globalis capital. Jadi negara melawan globalis capital artinya adalah semua negara bisa diserang oleh globalis capital, karena globalis capital ini tidak mempunyai nasionalisme. Yang mereka pikirkan adalah uang dan uang. Jadi bagaimana mereka memikirkan bisnis mereka ini bisa terus berlanjut dalam jangka panjang. Globalis capital adalah orang-orang kaya yang punya uang dan kekuasaan. Kelompok ini tidak punya nasionalisme. Nasionalisme mereka adalah kepentingan pribadi, jangka panjang, dan uang. Jadi mereka bisa bermain di mana saja di tiap negara tanpa kita sadari. Mereka adalah kelompok yang cukup kuat untuk bisa memberikan sebuah tekanan besar kepada sebuah negara dan beberapa negara, bahkan dunia. Jadi mereka ini bisa memberikan tekanan kepada banyak negara, bahkan bisa menghancurkan suatu rezim di sebuah negara kalau tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Kelompok ini adalah kelompok yang punya nilai kekayaan yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Jadi nilai kekayaannya itu akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Ketika pandemi COVID-19 ini melanda seluruh dunia, kekayaan mereka meningkat karena banyak mereka yang memberikan nilai investasi lebih pada bisnis vaksin, dan ini terjadi. Bahkan seorang globalis capital seperti Bill Gates mengatakan bahwa kekayaannya meningkat dengan tajam. Jadi kita harus perhatikan dengan seksama, kelompok ini bisa bergerak bebas kemana saja dan banyak menciptakan skenario baru di dalam politik global, ekonomi global, dan bisnis global. Kelompok ini adalah kelompok yang tidak bisa ditebak, dan kita bisa mengatakan kita tidak tahu karena mereka menggunakan konspirasi politik. Bahkan kelompok ini sangat sulit dideteksi, tetapi tokoh-tokohnya sangat nyata, tetapi pergerakannya ini seperti pergerakan sebuah intelijen di berbagai negara. Celakanya jumlah mereka ini semakin bertambah. Kenapa saya mengatakan celaka? Karena kenapa? Semakin mereka bertambah jumlahnya, semakin banyak skenario yang akan mereka mainkan di dalam politik global, ekonomi global, dan juga bisnis global. Mereka adalah kelompok yang ingin mengatur dunia sesuai dengan kepentingan mereka. Bahkan mereka berani membayar badan intelijen kelas dunia untuk mewujudkan ambisinya. Semenjak berakhirnya Perang Dunia Kedua, secara perlahan kelompok ini secara bertahap mulai mengambil alih peran negara untuk menguasai dunia. Karena mereka mempunyai jumlah uang yang sangat besar untuk mengendalikan dunia. Jadi semenjak Perang Dunia Kedua ini berakhir,
Mereka secara perlahan menggantikan peran sebuah negara untuk menguasai dunia, dan kelompok mereka ini dari tahun ke tahun semakin besar dan semakin banyak. Tentu dengan semakin besar dan semakin banyak, kepentingan mereka pun semakin banyak juga. Jumlah uang yang sangat besar untuk mengendalikan dunia ini mereka miliki. Di tahun 2022 ini, mereka mempunyai agenda politik global yang lebih ekstrim. Mereka adalah kelompok yang menginginkan terjadinya Perang Dunia Ketiga dan terus melakukan inovasi besar dalam menciptakan pandemi penyakit baru yang bisa menewaskan jutaan orang di seluruh dunia. Mereka menciptakan penyakit baru dan juga obatnya. Keduanya telah mempunyai hitungan bisnis yang kuat. Bagaimana menciptakan keuntungan dari tragedi besar kemanusiaan, dan kelompok Global Capital akan menyusun banyak skenario untuk mengatur dunia sesuai kepentingan mereka. Jadi, mereka terus menciptakan skenario baru dengan cara-cara baru yang tidak pernah kita pikirkan. Inilah yang harus kita waspadai. Bahkan banyak negara yang terpaksa, karena kenapa saya katakan terpaksa bubar ya, dipaksa bubar dan terpaksa bubar oleh tindakan politik global dari para kelompok Global Capital. Ini bisa terjadi di semua negara. Oleh karena itu kita tetap harus waspada terhadap pergerakan mereka. Agenda mereka luar biasa luas, agenda mereka itu sangat cepat, dan mereka banyak memanfaatkan media untuk mengendalikan informasi, sehingga dengan menggunakan media akan lebih mudah bagi mereka untuk mengendalikan dunia. Terima kasih banyak, semoga informasi singkat ini bermanfaat bagi Anda. Selamat pagi dan salam sukses untuk semua.